Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikhlas semua, berjumpa kembali bersama saya Asep Jamaluddin Malik, Widyaswara Ahli Madya Pusdiklat BMKG. Sobat Ikhlas semua, kali ini kita akan membahas Learning Journey Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Strategi Delivery, Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan pada Workshop Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Adapun dasar kebijakan dari pelatihan ini adalah Perlan Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya Perlan Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Sobat Diklat semua, adapun kompetensi kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Adapun jenis pelatihan pada pelatihan struktural kepemimpinan, yang pertama adalah jalur pelatihan klasikal, ada pelatihan yang dilakukan melalui pelatihan klasikal, jalur pelatihan non-klasikal, pelatihan yang dilakukan melalui distance learning, kemudian jalur pelatihan klasikal non-klasikal adalah pelatihan yang dilakukan melalui blended learning. Adapun untuk blended learning, jumlah jam pelajarannya untuk PKP adalah 905 jam pelajaran atau setara 104 hari pelatihan. Sobat Diklat semuanya, untuk pelatihan struktural ini ada 4 pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, kemudian pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana khusus untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ini kompetensi yang diharapkan adalah kepemimpinan pelayanan. Sobat Diklat semua, ini adalah substansi mata pelatihan PKP, di mana kita lihat di sini ada kelompok mata pelatihan, ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Kemudian di sini kita lihat mata pelatihan intinya adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, kemudian agenda pengendalian pekerjaan, kemudian agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, selanjutnya mata pelatihan dasar yang ada di sini untuk PKP adalah digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, kemudian gender equality, disability and social inclusion atau GEDSI, dan mata pelatihan pilihan ada manajemen pemerintah, anti korupsi, barang jasa, undang-undang cipta kerja, HAM, pemeriksaan keuangan, narkoba, perencanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi hijau, dan mata pelatihan lain yang relevan. Sedangkan strategi pembelajarannya adalah untuk mata pelatihan ini adalah e-learning, self-learning, dan collaborative learning, kemudian klasikal. Sedangkan mata pelatihan dasar adalah self-learning, mata pelatihan pilihan self-learning. Sobat Diklat semua, kita lihat di sini ada kelompok mata pelatihan inti pada PKP, di mana fokus kita pada agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan. Mata pelatihannya adalah diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baik, Sobat Ikhlas semuanya, selanjutnya adalah keterkaitan agenda pelatihan kepemimpinan pengawas. Kita lihat di sini bahwa aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini didasarkan kepada agenda 1, 2, dan 3, dan agenda penunjang lainnya, di mana di agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda 2, kepemimpinan pelayanan, dan agenda 3, pengendalian pekerjaan, di mana ditunjang oleh agenda smart governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Sobat Diklat, agenda aktualisasi itu apa? Nah, kita lihat di sini bahwa agenda aktualisasi adalah membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan pelayanan melalui pengembangan best practice dan aplikasian dalam aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi. Oke, Sobat Diklat semuanya, ini adalah tahap blended learning untuk PKP. Kita lihat di sini adalah yang dimulai adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan di tempat kedudukan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan tahap e-learning, ada sinkronus dan asinkronus, ini juga sama, dilakukan di tempat kedudukan peserta. Kemudian pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta. Nah, setelah itu baru masuk ke pembelajaran klasikal tahap 1 di tempat penyelenggaraan.
kemudian aktualisasi kepemimpinan kinerja di tempat kerja peserta atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2, ini di tempat penyelenggaraan. Sobat Diklat, selanjutnya adalah kita lihat di sini adalah belajar mandiri untuk kurikulum mata pelatihan inti, di mana ada agenda 1, 2, dan 3, di mana di akhir pembelajarannya peserta nanti membuat esai ya yang berisi tentang topik pembahasan bersama pengampu materi pada saat e-learning dengan mengunggah esai tersebut pada komponen LMS Learning. Nah, nanti kita lihat di sini pembelajaran mandirinya agenda 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum mata pelatihan dasar. Di sini ada 3 mata pelatihan, digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan yang ketiga adalah berpikir kritis ya. Nah, ini pun sama, nanti ada kuis dan bagian penilaian. Ini dapat diselesaikan sampai dengan sebelum pembelajaran klasikal pertama. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, Sobat Diklat semua, ini adalah materi self learning. Bisa lihat Bapak Ibu bisa membuka aplikasi LAN. Ini adalah modul-modul yang ada. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum mata pelatihan pilihan atau penunjang aktualisasi. Bapak Ibu sebagai peserta nanti memilih 3 mata pelatihan dari agenda penunjang dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan dipilih untuk penunjang proyek perubahan. Nanti Bapak Ibu juga sama mengerjakan soal latihan. Nah, Bapak Ibu dapat diselesaikan mata pelatihan penunjang ini adalah sampai dengan pada tahapan pembelajaran klasikal 2. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan potensi diri. Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan melakukan pemetaan sikap perilaku dan kepemimpinan secara mandiri. Kemudian selanjutnya adalah mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. Nah, selanjutnya mentoring peserta dengan mentor. Kita lihat di sini Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya, Bapak Ibu melakukan finalisasi pemetaan SPK, kemudian pemetaan sikap perilaku dan strategi pengembangannya. Untuk format sudah ada, sudah disediakan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu melakukan paparan hasil, yaitu seminar rancangan aktualisasi dengan 1 halaman P3 ini, pengembangan potensi diri ini dan hasil mentoringnya seperti apa. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensinya. Tentunya setelah itu Bapak Ibu melakukan paparan hasil pada seminar aktualisasi, ya, bagaimana progres dan hasilnya. Selanjutnya adalah pemaparan pemetaan sikap perilaku pimpinan dan pengembangan potensi sendiri, di mana Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan nanti melakukan seminar rancangan proyek perubahan, di mana untuk pemaparan pemetaan sikap perilaku ini cukup 1 halaman PPT saja, sama halnya dengan seminar pelaksanaan proyek juga sama. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat seminar rancangan dan seminar pelaksanaan proyek, hasil dari pemetaan sikap perilaku ini akan disampaikan. Baik, Sobat Diklat semua, ini adalah tahapan pembelajaran mandiri untuk PKP. Kita lihat bahwa tahapan pembelajaran mandiri atau FOOC ini akan dilakukan pada hari keempat dan hari kelima pada agenda 2. Kita lihat, Bapak Ibu, agenda 2 ada di hari keempat dan hari kelima untuk pembelajaran mandiri atau FOOC-nya. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran untuk e-learning ya, tahapan e-learning Bapak Ibu Sobat Diklat. Kita lihat di sini untuk agenda 2 itu masuk ke hari ke-13 dan hari ke-14. Selanjutnya untuk pembelajaran klasikal 1, kita lihat di sini agenda 2 masuk ke pembelajaran agenda 2 pada hari ke-29 dan hari ke-30. Selanjutnya tahapan pembelajaran Off Campus 2. Kita lihat bahwa di sini hari ke-42 sampai 101. Jadi Bapak Ibu di sini melakukan implementasi terkait dengan aksi perubahannya selama kurang lebih 60 hari kerja dan melaksanakan pengembangan potensi dirinya tentunya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya tahapan pembelajaran klasikal 2 PKP ini adalah hari 102 sampai 104. Bapak Ibu melakukan pembimbingan, kemudian seminar dan ceramah kebijakan tindak lanjut hasil pelatihannya itu akan seperti apa. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa paham terkait dengan apa yang tadi kita bahas. Baik, Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah evaluasi pelatihan struktural, di mana evaluasi pelatihan struktural ini adalah evaluasi peserta, evaluasi tenaga pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan. Untuk evaluasi peserta,
Bapak Ibu sebagai peserta nanti akan dievaluasi untuk hal-hal terkait dengan evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, baik rancangan maupun hasil implementasinya, dan evaluasi sikap perilaku. Baik, untuk evaluasi peserta, kita lihat ada pembobotannya, seperti yang ditampilkan di layar. Bobot yang cukup tinggi di sini adalah evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, baik klasikal maupun blended ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah remedial. Nah, di sini ada kategori lulus, ditunda kelulusannya, dan tidak lulus. Yang penting Bapak Ibu di sini sebagai peserta pelatihan harus tahu apa-apa yang harus dilakukan, harus mencapai batas minimal nilai yang harus dicapai sehingga Bapak Ibu dinyatakan lulus. Baik, Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya. Selanjutnya kita akan membahas strategi delivery agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Seperti apa strateginya? Mari kita lihat. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk strategi delivery agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas, bahwa deskripsi singkatnya adalah untuk agenda 2 ini, peserta akan dibekali dengan kemampuan untuk mendiagnosa masalah dan kenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik tentunya. Lalu, apa indikator hasil pelajaran untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini? Yang pertama adalah merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya, kemudian merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Dan yang ketiga adalah mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Dan yang keempat adalah membangun kepemimpinan pelayan. Selanjutnya, total JP untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan adalah 51 JP, di mana 10 JP untuk pembelajaran mandiri atau MOOC, kemudian 20 JP e-learning, di mana terdiri dari 6 JP untuk sinkronus dan 14 JP asinkronus. Selanjutnya adalah 21 JP untuk pembelajaran klasikal. Baik, Sobat Diklat semua, apa yang ada di agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini? Yang pertama adalah materi diagnosa organisasi. Di sini Bapak Ibu dituntut untuk merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit organisasinya. Ada beberapa materi pokok di dalam diagnosa organisasi seperti yang ada di tampilan di layar. Kemudian yang kedua adalah berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin perubahan dituntut mampu merancang strategi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik sebagai upaya perubahan organisasi berkinerja tinggi. Kemudian selanjutnya adalah membangun tim efektif di era new normal. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin harus mampu mendayagunakan tim kerja yang partisipatif dan efektif di era new normal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin harus mampu mendayagunakan tim kerja yang partisipatif di era normal ini untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu harus mampu memberikan kepemimpinan pelayan dengan Bapak Ibu menerapkan core value ASN berakhlak untuk melayani. Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, apa yang dapat dilakukan dalam pelatihan PKP Agenda 2 ini? Yang pertama adalah pendekatan pembelajarannya menggunakan student center dan metode pembelajarannya diskusi, ceramah, curah pendapat, studi kasus, role play, penayangan video, dan lain-lain. Dan strategi pembelajarannya adalah self-directing learning, collaborative learning, problem-based learning, discovery learning, dan lain-lain. Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah Learning Journey Agenda 2 untuk PKP itu seperti apa dalam blended learning. Sobat Diklat semua, Bapak Ibu, calon peserta pelatihan, kita lihat di sini, pembelajaran mandiri atau MOOC Agenda 2 ini ada 10 JP, di mana 8 JP untuk self-learning dan 2 JP membuat esai terkait dengan isu-isu yang ada di tempat Bapak Ibu tentunya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah esai tentang refleksi pelaksanaan tupoksi di unit kerja dari perspektif materi agenda 2.
nanti akan dibahas sebagai bahan di tahap e-learning. Oke, Bapak Ibu, Sobat Diklat, selanjutnya tahapan e-learning. Pada agenda 2 ini, 20 JP e-learning agenda 2 adalah atau yang terdiri dari 6 JP sinkronus dan 14 JP asinkronus. Di sini di dalam tahap e-learning ini dilakukan pendalaman dan penguatan agenda 2 untuk bekal Bapak Ibu sebagai peserta nanti masuk pada tahap membangun komitmen bersama. Kita lihat tahapan selanjutnya setelah e-learning adalah membangun komitmen bersama. Ini ada 20 JP, 27 JP yang dilakukan pelaksananya di unit kerja peserta. Outputnya apa? Membangun komitmen bersama ini adalah mengidentifikasi masalah tantangan peningkatan kinerja dan komitmen bersama stakeholder. Nah, Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lihat di sini, tahap selanjutnya adalah pembelajaran klasikal pertama, yaitu pada agenda 2, JP-nya adalah 21 JP tatap muka, dengan pendalaman dan penguatan agenda 2 untuk melakukan studi lapangan dan penyiapan rancangan aksi perubahan. Bapak Ibu, nanti di pembelajaran klasikal ini, Bapak Ibu yang selama ini bertemu melalui online dan akan bertemu di tempat pelatihan di klasikal 1. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu Sobat Diklat melakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, di mana total JP-nya adalah 540 JP selama kurang lebih 60 hari kerja, di mana dilakukan secara experiential learning, yaitu melaksanakan aksi perubahan dan pengembangan potensi diri di tempat kerja melalui coaching dan mentoring. Lalu outputnya apa? Adalah laporan aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran klasikal kedua, dengan total JP 22, 3 hari kerja, akan melakukan seminar aksi perubahan pelaporan pengembangan potensi diri. Oke, Sobat Diklat. Selanjutnya adalah bagaimana detail strategi pembelajaran di dalam tahap e-learning. Yang pertama adalah kita lihat di sini, untuk pembelajaran e-learning ini waktunya kurang lebih 20 JP, alokasi waktu jam pelajaran ya. Nah, kalau dikonversi dalam menit sekitar 900 menit. Di mana untuk sesi yang pertama adalah untuk e-learning adalah sinkronus, di mana pendahuluannya hari pertama, sinkronus hari pertama menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta melalui link Padlet dan menciptakan suasana pembelajaran dan yang kondusif. Ini sangat penting Sobat Diklat semua untuk melakukan suasana pembelajaran yang kondusif ini. Silahkan nanti Sobat Diklat bisa melihat seperti apa. Kemudian metodenya adalah ceramah, curah pendapat, tanya jawab, games atau permainan interaktif. Nah, ini media dan alat bantunya. Kita lihat ada laptop, jaringan internet, link Zoom, link Padlet, bahan tayang, dan LMS. Nah, alokasi waktunya untuk pendahuluan kurang lebih waktunya adalah 10 menit. Ya. Oh iya, untuk sinkronis ini waktunya tadi 270 ya. Nah, di mana di hari pertama ini waktunya kurang lebih 90 menit atau sekitar 2 jam pelajaran. Selanjutnya penyajian. Di hari pertama pada saat sinkronus tadi sudah menyampaikan salam dan lain-lain. Selanjutnya adalah melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri 4 modul agenda 2 kepemimpinan pelayanan serta hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dan atau dengan menggunakan permainan interaktif. Dalam hal ini akan disampaikan dalam permainan kuis ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu sebagai peserta seperti ini. Kemudian metodenya ceramah, tanya jawab ya atau penayangan video, curah pendapat, games, kemudian permainan interaktif, paparan, penugasan individu. Untuk media dan alat bantu kurang lebih sama ya. Cuma di sini ada link quiz dan video. Kemudian tadi yang berikutnya adalah menjelaskan overview keterkaitan agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan agenda 1, 3, dan 4 serta keterkaitannya dengan kompetensi akhir dari PKP itu sendiri. Selanjutnya pembahasan esai terkait dengan isu-isu di agenda 2 yang telah dibuat sebelumnya di pembelajaran mandiri. Nanti diacak ya peserta yang akan dibahas esainya. Kemudian selanjutnya adalah pendalaman dan penguatan materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Nanti di sini
Bapak Ibu Sobat Kelas sebagai peserta akan diberikan penguatan terkait dengan agenda 2 ini, khususnya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang peserta, sebagai seorang pemimpin perubahan melakukan diagnosa organisasi. Nah, nanti di sini pendalaman dan penguatannya akan diberikan terkait dengan bagaimana melakukan diagnosa organisasi. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tugas kelompok di hari pertama ini dengan membuat ide aksi perubahan per bidang ya. Ini kelompok tugasnya, baik itu meteorologi atau klimatologi, geofisika, instrumen atau kesekretariatan ya, atau administrasi sama saja melalui diagnosa organisasi dan merancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Oke, ini dilakukan secara kelompok. Bapak Ibu bisa menyimak, mencatat, dan bertanya tentunya sebagai seorang peserta. Selanjutnya adalah menjelaskan tugas individu ya di hari pertama ini. Tugasnya sama, membuat ide aksi perubahan tapi dilakukan secara individu. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta masing-masing melakukan atau membuat ide aksi perubahannya melalui diagnosa organisasi dan merancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Seperti apa? Oke. Nah, nanti tugas Bapak Ibu jika ada hal-hal yang belum paham, Bapak Ibu bisa bertanya ya terkait dengan tugas kelompok dan tugas individu tentunya ya. Oke, nanti di akhir di hari pertama sinkronus pertama ini akan disampaikan video motivasi terkait dengan Bapak Ibu di dalam mendiagnosa organisasi. Jadi Bapak Ibu harus tepat di dalam mendiagnosa organisasi di tempat Bapak Ibu tentunya. Baik, Sobat Ika semua. Selanjutnya sinkronus hari kedua. Ini JP-nya oke, hari kedua ini waktunya kurang lebih 4 JP ya, sekitar 120. Nah, ini hari kedua, sinkronus kedua. Kita lihat Bapak Ibu, di sini yang dilakukan adalah membuka sesi hari kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Bagi peserta menjelaskan rencana proses pembelajaran seperti apa. Jadi penting sekali di hari kedua ini Bapak Ibu untuk mereview yang dilakukan di hari pertama. Ya. Kemudian membahas tugas kelompok ya hari pertama, memberikan umpan balik dan tanya jawab dan diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu tugas pertamanya, tugas kelompoknya akan dibahas seperti apa. Nah, nanti fasilitator akan memberikan feedback atau umpan baliknya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya membahas tugas hari individu hari pertama. Ini bersama memberikan umpan balik dan tanya jawab dan diskusi tentunya. Nah, Bapak Ibu Sobat Ika semua, selanjutnya adalah pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas kelompok dan individu di hari pertama yang telah dibuat. Jadi nanti akan diberikan pendalaman hal-hal yang terkait dengan yang telah Bapak Ibu kerjakan, yang telah disampaikan, yang telah dibahas, ini akan diperkuat lagi oleh fasilitatornya. Kemudian menjelaskan tugas individu hari kedua. Nah, tugasnya apa? Bapak Ibu, Sobat Ika semua. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu sebagai seorang peserta akan melakukan penyempurnaan terhadap ide aksi perubahan individu peserta melalui diagnosa organisasi dan merancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Tentunya nanti ini akan dibahas pada saat pembelajaran klasikal. Jadi penting sekali untuk melakukan penyempurnaan tugas untuk ide aksi perubahan individu ini. Oke, selanjutnya akan disampaikan bagaimana penjelasan rencana pembelajaran klasikal di agenda 2 ini. Oke, selanjutnya adalah penutup, membuat kesimpulan bersama peserta ya untuk materi pembelajaran agenda 2 ini. Kemudian merencanakan pengambilan mata pelatihan penunjang ya, Bapak Ibu mau mengambil apa mata pelatihan penunjangnya. Kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf dan salam. Seperti itu Bapak Ibu untuk sinkronusnya ya. Jadi hari pertama 2 JP, hari kedua sinkronusnya adalah 4 JP.
Baik, Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya adalah asinkronus. Jadi asinkronus ini dilakukan di hari yang sama di sinkronus di hari pertama dan kedua, namun waktunya yang berbeda tentunya, ya disesuaikan. Jadi di sini adalah fasilitator merespon pertanyaan dan konsultasi peserta selama mengerjakan tugas-tugas pada sinkronus hari pertama dan kedua, memeriksa dan memberikan penilaian hasil pengerjaan tugas, ya. Nah, Bapak Ibu sebagai peserta akan mengerjakan tugas individu dan tugas kelompoknya pada saat asinkronus ini, ya. Tentunya pada hari pertama dan kedua. Oke, Bapak Ibu sobat Diklat, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Oh ya, untuk asinkronusnya adalah 14 JP, ya. Untuk hari pertama dan hari kedua tentunya, ya, totalnya. Oke, sekali lagi bahwa untuk sinkronusnya hari pertama 2 JP, hari kedua 4 JP, kemudian asinkronusnya hari pertama dan hari kedua itu di sini ada 14 JP ya totalnya. Ya, ada pembagiannya. Hari pertama kalau nggak salah ada 8 JP dan 6 JP. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya adalah tahapan klasikal. Di mana tahapan klasikal ini sangat menarik Bapak Ibu ikuti karena Bapak Ibu yang selama ini melalui online bertemu langsung tatap muka dengan fasilitator dan tentunya dengan semua peserta yang ada. Nah, yang dilakukan di hari pertama di pendahuluan adalah menyampaikan salam, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, ciptakan suasana pelajaran yang kondusif dengan ice breaking, jelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran, ya seperti apa. Ini penting sekali di dalam membangun atau menciptakan suasana pelajaran yang kondusif di ice breaking dengan menggunakan ice breaking pada tahap klasikal ini. Oke, kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyajian. Ini fasilitator melakukan tanya jawab pendalaman materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan menggunakan metode yang menarik. Di sini silakan nanti kita lihat metode yang menariknya seperti apa, apakah menggunakan games atau apa, ya. Kemudian pembahasan tugas individu ide aksi perubahan pada hari ke-1 dan kedua di tahap e-learning. Nah, di sini apa yang telah dibahas di e-learning ini Bapak Ibu akan dibahas lebih dalam lagi, ya, untuk ide aksi perubahannya. Karena ide aksi perubahan ini menjadi cikal bakal Bapak Ibu untuk membuat rancangan aksi perubahannya. Kemudian pemaknaan pentingnya diagnosa organisasi sebagai langkah awal menjadi pemimpin perubahan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya. Kemudian pemaknaan pentingnya berpikir kreatif dalam memberikan strategi inovasi pelayanan pada organisasi instansinya melalui diskusi kelompok. Nah, kemudian pemberian motivasi melalui video pendek tentunya. Ini diskusi kelompok ini sangat penting untuk menghidupkan partisipasi aktif daripada pesertanya, ya. Kita lihat di sini pesertanya melakukan diskusi kelompok, kemudian metodenya juga ada diskusi, ada pemutaran video dan lain-lain, ya. Jadi ini sangat penting bahwa peserta harus aktif, ya, untuk kegiatan pembelajaran klasikal ini. Oke, selanjutnya di hari kedua pembelajaran klasikal, kalau di hari pertama tadi kurang lebih waktunya adalah hari pertama itu 405 menit, ya. Dengan hari kedua ini 540 menit. Ini total JP-nya 21. Artinya di hari pertama itu sekitar 9 JP, hari kedua sekitar 12 JP, ya, untuk hari kedua ini. Jadi di hari kedua setelah kita bahas di hari pertama tadi, ya, tetap kita menyampaikan salam, ya, tentunya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, dan jangan lupa kita akan mereview pembelajaran hari sebelumnya. Apakah peserta sudah paham benar apa yang disampaikan di hari pertama di klasikal. Selanjutnya, tanya jawab pendalaman dan penguatan materi agenda 2 terkait pengalaman peserta mengelola tim efektif di era new normal. Oke, kalau di hari pertama membahas terkait dengan bagaimana pentingnya dekolonisasi dan berpikir kreatif. Di hari kedua klasikal ini adalah penguatan terkait dengan materi bagaimana mengelola tim efektif di new normal, ya. Kemudian karena waktunya panjang di pertengahan pembelajaran, kita ciptakan suasana pembelajaran yang kondusif kembali dengan melakukan ice breaking, ya.
Selanjutnya melakukan kegiatan role play. Di sini Bapak Ibu sebagai peserta akan melakukan role play ya secara berkelompok membangun pimpinan melayani dengan mengelola tim kerja yang partisipatif efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efektif dan di era new normal. Itu seperti apa? Nanti kami dari fasilitator akan mengemas role play untuk para peserta. Tentunya berkelompok ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Sobat Tika semuanya, selanjutnya adalah penguatan pemenangan kegiatan roleplay dalam membangun TFT daerah normal dan kepemimpinan melayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, setelah dilakukan roleplay, fasilitator akan melakukan penguatan dan pemaknaan terkait dengan kegiatan roleplay yang telah dilakukan. Seperti apa? Apa benang merahnya terkaitan dengan agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Oke, setelah itu kita sebagai fasilitator akan memberikan kuis kepada peserta ya. Kenapa ada kuis? Karena ingin peserta untuk supaya fokus kembali terhadap pemahamannya sejauh mana. Kita lihat pemahaman peserta setelah melakukan kegiatan agenda 2 dari pembelajaran mandiri, e-learning, dan klasikal ini. Kita lihat apakah peserta sejauh mana mendalami atau memahami terkait dengan agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini. Ya. Kemudian memberikan motivasi untuk memperkaya gagasan inovasi dalam ide aksi perubahannya. Kembali lagi, fasilitator harus memberikan motivasi agar ide aksi perubahannya itu benar-benar tepat sesuai dengan yang dibutuhkan di unit organisasi masing-masing peserta tentunya. Kemudian di akhir dilakukan penutup membuat kesimpulan materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan secara komprehensif ya. Di sini selanjutnya adalah memberikan apresiasi tentunya terhadap peserta dalam mengikuti pelajaran karena sangat penting memberikan apresiasi terhadap para peserta yang selama ini telah mengikuti dari awal hingga akhir ya. Kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih dan maaf dan salam. Ini untuk tahapan klasikal. Baik, Bapak, Ibu, Sobat Ika semua, demikianlah terkait dengan strategi delivery untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, baik untuk Bapak Ibu sebagai calon fasilitator untuk agenda 2 PKP dan bisa juga untuk Bapak Ibu sebagai seorang calon peserta untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.